Halo Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, umat Keuskupan Purwokerto. Perkenalkan, nama saya Patrick Yoga. Saya dari Paroki Kapencar, Wonosobo Timur. Saya calon imam untuk Keuskupan Purwokerto. Sekarang sedang belajar di Roma, Italia. Kali ini saya ingin membagikan situasi terkini yang terjadi di Italia, di kota Roma, bahwa kami sudah tinggal di rumah dari 2 minggu yang lalu, dari tanggal 5 Maret, karena memang sudah anjuran dari pemerintah untuk tinggal di rumah, tidak bepergian kemana-mana. Juga karena dari tanggal 5 Maret sekolah-sekolah, universitas, tempat-tempat publik, lalu pertemuan-pertemuan tingkat nasional maupun internasional semua di-cancel. Akhirnya kami memilih untuk tinggal di rumah. Pertama, untuk membantu pemerintah mengurangi penyebaran virus corona, dan yang kedua terutama untuk melindungi diri kami sendiri, menjaga kesehatan kami sendiri, dan yang ketiga untuk menjaga orang-orang di sekitar kami supaya juga tidak terkontaminasi. Sejak tanggal 5 Maret, waktu itu pemerintah mengeluarkan surat untuk menutup sekolah-sekolah, universitas sampai tanggal 15 Maret, tetapi ketika tanggal 9 Maret, akhirnya pemerintah Italia memutuskan untuk lockdown nasional, artinya benar-benar memutuskan warganya, meminta warganya untuk tetap tinggal di rumah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah dalam bentuk online. Pokoknya tinggal di rumah dari tanggal 9 Maret sampai hari ini tanggal 19 Maret, sudah 10 hari. Dan rencananya tadi kami mendengar dan saya sudah membaca di koran bahwa lockdown akan diperpanjang sampai tanggal 2 Mei sampai situasi membaik, karena bahkan kemarin pun suasana situasinya masih belum membaik. Bahkan kemarin adalah hari yang paling buruk karena 475 orang meninggal dalam satu hari, dan itu merupakan rekor yang menandingi di Cina. Dalam satu hari di Cina waktu itu meninggal 380-an orang, tapi di Italia lebih banyak. Maka dari itu, sudah dari 2 minggu yang lalu pula, konferensi uskup-uskup Italia mendeklarasikan untuk tidak membuka gereja dan memberikan wewenang penuh kepada para romo paroki untuk melakukan misa online. Apa itu misa online? Misa online ya misa yang diselenggarakan secara online, secara streaming, live streaming gitu, dan umat bisa mengikuti dari rumah. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah bahwa misa umat ikut misa dari rumah secara online, mendengarkan sabda, dan tidak menerima komuni secara sakramental, artinya secara fisik tubuh Kristus kita terima. Tetapi umat juga melalui katekese, melalui khotbah-khotbah dari para romo, paham bahwa yang terpenting dari umat, terutama saya bicara tentang konteks umat di Italia, paham betul bahwa yang terpenting dalam hidup harian mereka adalah bisa mendengarkan sabda dan bisa mendengarkan peneguhan dari para imam melalui khotbahnya. Maka saya baru saja mendengar bahwa di keuskupan kita, di Keuskupan Purwokerto, sudah akan dilaksanakan misa online mulai dari besok. Bapak Ibu jangan khawatir, dan saya secara pribadi menyarankan untuk ikutlah apa yang dianjurkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah setempat. Kalau memang diminta untuk tinggal di rumah, tinggallah di rumah. Kalau memang diminta untuk bekerja di rumah, bekerjalah di rumah. Dengan semangat yang sama dengan belajar atau bekerja di kantor. Maka ikutilah apa yang menjadi pilihan pemerintah, apa yang sudah diperintahkan. Dan kalau ada misa online, baik secara video maupun audio, Bapak Ibu bisa mendengarkan, bisa melihat, bisa mengikuti, berpartisipasi. Dan semoga dengan sabda-sabda dan peneguhan yang diberikan dan dibacakan oleh
para pelayan liturgi, Bapak Ibu juga tetap dapat diteguhkan. Kalau memang Bapak Ibu tidak sempat untuk membaca atau mendengarkan bacaan-bacaan atau sabda yang ada dalam misa harian, Bapak Ibu bisa mengakses lewat internet, lewat aplikasi kitab suci online, bisa membacanya. Dan semoga dengan adanya pandemi yang mendunia ini, kita mampu meningkatkan solidaritas, rasa toleransi kita, bukan hanya untuk gereja, melainkan secara universal. Bukan hanya untuk mendoakan diri kita, mendoakan keluarga kita, tetapi juga mendoakan dunia ini. Karena bagaimanapun juga dunia memang sedang bergejolak, dan marilah kita terus memohon bantuan dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus untuk menyatukan hati kita dalam situasi seperti ini, terutama menyatukan penderitaan-penderitaan dunia kita ini dengan penderitaan Kristus di salib. Umat di sini di Italia, mereka tidak bisa mengikuti misa secara nyata, secara aktual begitu. Tapi toh kerinduan secara spiritual mereka obati dengan mendengarkan sabda lewat video, audio, juga mereka juga rajin membaca kitab suci. Maka kiranya pilihan-pilihan itu juga bisa diikuti oleh Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di Keuskupan Purwokerto. Saya dari sini masih baik-baik saja, saya tinggal di asrama, dan beruntungnya adalah kami masih bisa ikut misa harian, misa mingguan di asrama, dan saya selalu membawa dalam doa saya situasi ini, terutama juga mendoakan Bapak Ibu semua yang ada di Keuskupan Purwokerto. Salam sejahtera, semoga kita sehat selalu. Jangan lupa sering-sering cuci tangan, jangan lupa sering kumur-kumur, juga jangan lupa untuk saling mendoakan. Terima kasih, berkah dalam.